Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Apa kabar, bosku? Saya doakan semua baik-baik aja ya. Di penghujung tahun 2020 ini, 3 minggu lagi udah menuju tahun 2021 ya. Saya doakan pokoknya semua sehat selalu, lancar rezekinya. Beberapa minggu ya nggak bikin video. Banyak teman-teman yang nanya, terutama teman-teman yang nge-DM di Instagram. Konslet itu bagaimana terjadi kan? Banyak teman-teman yang masih bingung tentang itu. Kalau menurut saya ya, di sini versi saya ya, bukan saya itu bermaksud menggurui atau saya itu sok pinter atau saya itu suhu, nggak, berbagi pengalaman aja lah, sharing-sharing. Nanti juga teman-teman boleh komentar di bawah ya, komen apa aja lah. Yang penting kita sharing bareng. Konslet itu kalau bagi saya di konten saya sebelumnya itu kan banyak juga sudah saya bahaskan. Konslet itu pertama itu tentang pemahaman dulu, bosku. Kalau kita belum paham konslet itu apa, konslet itu seperti apa, ya bakal susah juga, bosku. Jadi intinya itu kita harus paham dulu apa yang dimaksud pemahaman itu. Konslet itu apa sih? Bagaimana sih caranya? Kok dia bisa konslet? Kok dia bisa jeda rapat? Kalau menurut saya itu kita wajib paham dulu. Paham tentang bagaimana dia itu kok bisa jadi gacor, lalu bisa keluar dobelan, lalu bisa menjadi konslet, kunci, dan jalan lapangan. Kalau kita belum paham itu semua, yang kita paham cuma teorinya. Kalau teori konslet kan semua istilahnya mengarah kepada jebol birahi, ya kan? Jebol birahi itu sebenarnya kan cuma istilah. Ketika istilah itu yang dipakai pakem untuk teman-teman, jadi ya mungkin salah arah ya. Jadi teman-teman fokusnya ke mencari jantan, ya kan, terus dikencengin, terus dikawinkan, habis itu jadinya sadot atau meremelek atau cuma jadi gacor kan. Mas kok habis kawin kok nggak jadi dobelan, kok jadi nggak gacor, kok jadi meremelek. Nah itulah yang saya maksud tentang pemahaman. Ketika kita itu belum paham konslet itu apa, jadi kita cuma pakai teori yang mungkin jebol birahi atau tinggikan birahi atau apalah, itu bakal salah arah, bosku. Jadi teman-teman itu wajib paham dulu. Konslet itu yang pertama itu menurut pengalaman saya ya, semua konslet itu 90% itu awalnya itu terjadi proses alami. Prosesnya itu alami, yang saya maksud proses alami, lobet itu tidak secara sengaja kita buat. Jadi misal lobet itu niatnya kita ternak, ya kan? Atau lobet itu memang udah bertahun-tahun kita ternak, kita ganti jodoh, atau lobet yang ditinggal mati betina, atau lobet yang habis diajar betina, lobet jantan yang nggak bisa ngawin betina galak, lobet jantan yang setelah diternak di koloni. Berbagai macam proses-proses konslet alami itu terjadi, bosku. Nah, dari situ ketika bakat itu muncul dan dirawat oleh orang yang notabene paham tentang materi, paham tentang bagaimana cara ngunciin dan jalanin lapangan, itu akan menjadi sesuatu yang kita sebut konslet lah ya, akan jadi sesuatu yang sangat bagus. Mas Ari kok berkali-kali bisa mencetak konslet? Banyak juga teman-teman yang nanya seperti itu. Jadi di sini saya tegaskan lagi, bosku, kalau saya itu tidak bisa membuat lobet konslet, saya tidak bisa mencetak. Di konten saya sebelumnya saya juga pernah berbicara kan, saya cuma memaksimalkan bakat, atau lebih jelasnya itu saya itu cuma pengorbit, bosku. Saya itu mencari bahan, lalu saya maksimalkan, saya kunciin, lalu saya orbitkan, seperti itu. Bagaimana kok Mas Ari bisa mendapat bahan-bahan itu terus? Ada juga pertanyaan seperti itu. Jadi bagaimana saya kok mendapat bahan-bahan itu memang, bosku, jadi di bidang saya yang notabene itu saya bergelut dengan lobet-lobet konslet ya sekarang. Bukan saya sombong, enggak, cuman untuk waktu ini banyak lobet-lobet konslet itu yang saya rawat, entah bahan, entah konslet jadi, konslet jalan, atau bahan-bahan yang masih nol lah ya. Nah, semua bahan atau semua materi yang saya dapat itu pertama itu dari sosial media, yang kedua relasi dari teman-teman,
Yang ketiga itu secara tidak sengaja ketika saya membuka sosial media seperti Facebook itu ada yang posting. Nah, kalau saya itu dengar dari suaranya aja, dengar dari lagunya itu udah bisa memprediksi ini bakal konslet atau enggak. Jadi gitu loh. Jadi untuk yang saya maksud pemahaman itu seperti itu. Jadi kita wajib paham dulu. Kita jangan terpatok kepada teori. Kalau teori kan semua orang kan mempunyai teori yang beda-beda ya. Lobet konslet itu diciptakan karena jebol birahi, jebol gacor atau apalah ya istilahnya ya kan banyak kan. Nah, sebelum teman-teman terfokus kepada teori-teori seperti itu, teman-teman wajib paham dulu, harus paham dulu. Kalau nggak paham konslet itu seperti apa, teman-teman bakal kebingungan juga. Jadi konslet itu tentang pemahaman dulu bosku. Jadi ketika kita mau bermain dengan lobet konslet atau ketika kita mau mencoba ngebuat konslet ya, ngoncein lah. Yang wajib teman-teman pahami itu pertama itu pemilihan materi, pemilihan bahan. Teman-teman harus mencari bahan. Masih single atau udah pasangan itu nggak apa-apa. Asalkan satu, lagunya yang harus diperhatikan. Karena dengan lagu itulah kita bisa tahu karakternya itu sudah bisa menuju ke arah konslet atau belum. Karena lobet konslet itu kan berbicara masalah karakter bosku, masalah otaknya. Bagaimana kita mengetahui otaknya lobet itu udah konslet? Itu dari lagunya. Kalau lagu itu udah berubah, nadanya udah beda, nadanya datar, nadanya kering, bahkan sudah keluar dobelan atau jedanya rapat. Itulah yang saya maksud, materi-materi yang bisa kita maksimalkan, bisa kita kunciin lalu kita orbitkan menjadi burung konslet. Tetapi kalau teman-teman itu memilih materi yang jantan tapi asal bunyi misalnya, walaupun durasi panjang, itu bakalan menuju proses yang sangat sulit dan presentasinya mungkin sangat tipis juga ya. Boleh juga teman-teman mencoba dari nol ya, dalam arti dari bahan jantan yang memang real masih factor nih ya, memang real masih factor. Kita coba, kita naikkan birahinya, kita ganti pasang, berbagai cara lah ya. Bisa juga nanti kan siapa tahu jadi rezekinya, bisa juga jadi konslet. Saya nggak bilang kalau lobet yang factor atau apa yang teman-teman rawat itu nggak bisa jadi konslet. Saya tidak mengatakan seperti itu, bisa juga. Cuman gini loh, kita wajib paham dulu. Kalau kita itu pengennya cepet-cepet bisa mengorbitkan konslet misalnya kan, ya kita harus carinya bahan itu grade-nya yang mungkin grade-nya itu grade 2, grade pertama mungkin lobet yang masih gacor. Jadi pemilihan bahan itu sangatlah penting ketika kita mau bermain burung konslet. Ketika kita mau bermain lobet konslet itu sangat penting pemilihan bahan. Jadi kalau teman-teman masih bingung, Mas bahan seperti apa sih? Di konten saya udah lama bosku, sekitar 2-3 bulan yang lalu itu pernah saya ngebuat konten itu tentang macam-macam lagu yang bisa diolah ke arah konslet. Jadi nanti teman-teman kalau masih bingung bisa buka video-video lama saya. Di situ adalah pemahaman konslet dan lagu-lagu lobet seperti apa, nada-nada lobet seperti apa yang bisa kita proses ke arah konslet itu di situ sudah saya jelaskan bosku. Komplit di situ ya. Oke bosku, mungkin di video kali ini segitu dulu ya. Nanti bakalan saya kupas lagi lah. Jadi intinya saya tidak berusaha menggurui ya. Saya cuma berbagi pengalaman. Ingat, saya bukan suhu atau master ya. Saya cuma berbagi pengalaman aja. Next video nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi masalah pemahaman konslet ya. Sekian dulu video dari saya. Sukses selalu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.